Shalom, selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Sebelum kita disapa firman Tuhan, mengawali kita satu hari ini untuk beraktivitas, kita berdoa. Anugerah damai sejahtera Allah melampaui segala akal, itulah kiranya memelihara hatimu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini menghantar kita untuk melanjutkan aktivitas kita, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih. Kita disapa firman Tuhan dalam surat Paulus kepada jemaat di Korintus, yaitu 2 Korin pasal 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke hari. Demikian firman Tuhan untuk kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, manusia pada umumnya ketika mengalami penderitaan akibat pergumulan dan masalah dalam hidupnya, maka yang terjadi kita akan patah semangat dan menjadi tawar hati. Itulah akibat daripada penderitaan dan pergumulan pun masalah yang dihadapi manusia. Kondisi ini harus kita lawan. Jangan sampai hidup kita patah semangat. Jangan hidup kita sampai tawar hati. Jika demikian, kita akan merosot. Jika tidak kita lawan, maka kita menjadi hidup baru atau adanya pembaruan kehidupan. Untuk menerima hidup yang baru dan pembaruan kehidupan itu, maka Paulus berkata, lawan hidup yang mau dipatahkan semangat dan tawar hati. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku terkasih, apa yang harus kita lakukan ketika patah semangat dan mengalami tawar hati? Apa yang harus kita lakukan ketika patah semangat? Apa yang harus kita lakukan ketika kita mengalami tawar hati? Paulus berkata, adalah berdoa dan mengungkapkan perasaan kita secara jujur kepada Tuhan. Tuhan akan menolong, Tuhan akan menguatkan. Jika kita berserah, memohon kepada Tuhan, maka pertolongan Tuhan yang memampukan kita untuk semakin semangat dan menguatkan kita untuk jauh dari tawar hati. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku terkasih, orang yang tawar hati akan kehilangan gairah, semangat hidup, dan tidak lagi ada kepedulian dan kepedulian pada dirinya dan kepada diri orang lain. Menjadi manusia yang apatis, menjadi manusia yang egois, tidak lagi menjadi pribadi yang optimis di dalam Tuhan, karena dia tawar hati. Orang yang tawar hati akan kehilangan gairah hidup dunia dan hidup rohaninya. Orang yang tawar hati akan kehilangan pengharapan. Orang yang tawar hati akan kehilangan iman. Dan orang yang tawar hati lebih membayangkan apa permasalahan, apa penderitaan yang akan menimpanya. Karena itu jangan kita mau menjadi pribadi yang tawar hati. Jangan mau kita gelisah oleh karena tawar hati. Orang yang tawar hati akan kesulitan di dalam hidupnya. Akan tetapi Paulus berkata dalam 2 Korin pasal 4 ayat 16 ini. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot,
namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke hari. Itulah pengharapan kita, Bapak Ibu Saudaraku terkasih. Yakinilah bahwa Tuhan menolong dan menguatkan kita dalam segala pergumulan hidup kita. Kami tidak tawar hati. Yakinkanlah dalam perkataanmu, dalam imanmu, bahwa kita adalah umat yang selalu hidup di dalam pengharapan. Selamat pagi, salam sehat, selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Apapun yang kita kerjakan satu hari ini, dahulukanlah Tuhan, berdoalah dan pujilah Tuhan sepanjang hidupmu dengan syukur kepadanya. Amin. Terima kasih firman-Mu Tuhan menyapa kami di pagi hari ini, agar kami menjadi pribadi yang bergairah, agar kami menjadi pribadi yang berdoa, agar kami memiliki kepribadian yang jujur kepada Tuhan untuk menyampaikan segala hidup dan kehidupan kami. Sehingga kami tidak lagi menjadi pribadi yang tawar hati, kami tidak lagi menjadi orang yang kehilangan gairah, tetapi kami menjadi pribadi yang selalu mengandalkan Tuhan. Berkatilah firman-Mu menjadi kehidupan kami. Berkatilah jemaat-Mu mengawali aktivitasnya satu hari ini. Dan biarlah Tuhan menjaga, menolong, dan menguatkan kami. Sehingga satu hari ini berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu. Berkati semua jemaat-Mu, jauhkan dari penyakit, sembuhkan yang sakit, dan biarlah Engkau Tuhan selalu memberikan yang terbaik di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin.